Sejak bertahun-tahun lalu, Iran telah dijatuhi berbagai bentuk sanksi ekonomi, keuangan, dan militer oleh AS dan sekutunya. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS telah memperlemah ekonomi domestik, memperburuk inflasi, dan membatasi akses Iran terhadap pasar global. Namun hingga hari ini, Iran tetap mampu menunjukkan perlawanan yang signifikan di medan politik maupun militer. Lantas, apa saja rentetan sanksi AS dan sekutunya terhadap Iran? Bagaimana pula cara Iran bertahan meski berkali-kali terkena sanksi AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di tengah berkecamuknya perang melawan Israel, Iran kembali membuktikan bahwa kekuatan dan daya tahannya belum runtuh meskipun telah lama menjadi target sanksi keras dari AS. Terbaru, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat menyusul serangan Iran terhadap Israel. Washington bersama sekutu-sekutunya kini tengah menyiapkan sanksi baru terhadap Teheran. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari tekanan ekonomi dan diplomatik yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade terhadap Iran. Ya, ini bukan pertama kalinya Iran menjadi target embargo internasional. Beberapa embargo besar pernah dijatuhkan AS kepada Iran selama 45 tahun terakhir. Pada November 1972, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran untuk pertama kalinya setelah mahasiswa Iran menyerbu kedutaan AS dan menyandra diplomat awal tahun itu. Sebagai bagian dari sanksi tersebut, AS membekukan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS atau sekitar 195 triliun rupiah, termasuk simpanan bank, emas, dan aset lainnya di bawah yurisdiksi AS. Pada tahun yang sama, AS juga memberlakukan embargo perdagangan terhadap Iran, membatasi kemampuannya untuk terlibat dalam perdagangan internasional dan membatasi aksesnya ke sumber daya keuangan. Selain itu, materi informasi, bahan makanan, dan beberapa karpet produk Iran juga dilarang diimpor ke AS. Sanksi tersebut kemudian dicabut pada bulan Januari 1981 sebagai bagian dari perjanjian Aljazair, yaitu penyelesaian yang dinegosiasikan dengan memfasilitasi pembebasan para diplomat yang disandra oleh mahasiswa Iran. Namun pada 26 Oktober 1987, Presiden AS saat itu Ronald Reagan kembali memberlakukan embargo terhadap semua impor AS dari Iran. Kemudian pada Maret 1995, Presiden AS saat itu Bill Clinton mengeluarkan perintah eksekutif yang akan mencegah perusahaan-perusahaan AS berinvestasi dalam minyak dan gas Iran serta berdagang dengan Iran. Pada Mei di tahun yang sama, Clinton melarang perdagangan dan investasi AS di Iran. Lalu pada April 1996, Kongres AS meloloskan undang-undang yang mengharuskan pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar 325 miliar rupiah setahun di sektor energi Iran. Pada September 2006, AS menjatuhkan sanksi terhadap Bank Saderat Iran, melarangnya bertransaksi dengan lembaga keuangan AS. Pejabat AS saat itu menuduh bank tersebut menyalurkan dana ke kelompok seperti Hizbullah. Hingga kini, bank tersebut masih masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS. Setahun kemudian pada Oktober 2007, AS memperluas sanksi dengan mencabut akses lebih dari 20 organisasi yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran dari sistem keuangan AS serta menjatuhkan sanksi kepada 3 bank milik negara. Kemudian pada Juni 2010, Kongres AS meloloskan Undang-Undang Sanksi, Akuntabilitas dan Divestasi Iran Komprehensif tahun 2010 yang melarang impor barang-barang khas Iran seperti permadani, pistasio, dan kaviar. Memasuki bulan Mei 2011, Bank Industri dan Pertambangan Iran masuk daftar hitam karena bertransaksi dengan lembaga yang telah disanksi. Di tahun yang sama, pada November 2011, AS, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi bilateral. AS memperluas larangan terhadap perusahaan yang terlibat dalam industri minyak dan petrokimia Iran.
Inggris bahkan memerintahkan semua lembaga keuangan untuk menghentikan kerjasama dengan mitra Iran. 2 bulan kemudian pada Januari 2012, sanksi ditujukan ke Bank Sentral Iran yang vital dalam transaksi ekspor minyak. Pada Juni 2012, AS melarang bank-bank global memproses transaksi minyak Iran. Lalu pada tahun 2015, AS menjatuhkan denda sebesar 258 juta dolar AS atau sekitar 4,1 triliun rupiah kepada Deutsche Bank karena melanggar sanksi Iran. Di tahun yang sama, AS menyepakati rencana aksi komprehensif bersama yang mencabut sebagian besar sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran. Namun pada 2018, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari rencana aksi komprehensif bersama dan mengembalikan seluruh sanksi dengan alasan kekhawatiran atas program rudal dan pengaruh regional Iran. Kemudian, pada Juni 2019, AS menjatuhkan sanksi kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan orang-orang di lingkarannya. Sebulan kemudian, Menteri Luar Negeri Iran saat itu Mohammad Javad Zarif juga dijatuhi sanksi. Memasuki Februari 2021, Presiden Joe Biden menyatakan tidak akan mencabut sanksi hingga Iran mematuhi kembali rencana aksi komprehensif bersama. Sementara itu, Iran bersikukuh AS harus lebih dulu mencabut sanksi secara menyeluruh. Pada September 2022, sanksi dijatuhkan terhadap polisi moral Iran dan 7 pejabat senior keamanan menyusul kematian Mahsa Amini dan kekerasan terhadap demonstran. Terakhir pada Juli 2023, AS menjatuhkan sanksi terhadap jaringan pendukung program rudal dan militer Iran, termasuk individu dan entitas yang berbasis di Iran dan China. Meski Iran dijatuhi berbagai sanksi dari AS dan sekutunya, namun perang yang berlangsung saat ini antara Iran dan Israel menjadi bukti nyata bahwa Iran tidak hanya bertahan dari tekanan global, tetapi juga mampu melancarkan serangan balasan terhadap Israel meski dalam kondisi keterbatasan. Ya, Iran berhasil melancarkan serangan 300 lebih kombinasi rudal dan drone ke langit seluruh kawasan Israel. Sistem pertahanan Iron Dome, David Sling, dan David Arrow tampak kerepotan dan belingsatan menghadapi serangan Iran kali ini. Kemampuan Iran menjebol sistem Iron Dome Israel bukan dilakukan dengan semata mengandalkan kecepatan hipersonik rudal Fatah II yang dipakai, tetapi juga perubahan taktik penyerangan. Untuk pertama kalinya, gedung-gedung di Tel Aviv, Haifa, dan kota besar lainnya menjadi santapan empuk rudal Iran. Gelegar ledakan hulu ledak menggema dan menggetarkan seluruh kota. Bahkan pada 2024, Iran juga pernah menyerang seluruh kawasan Israel dengan 350 kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan drone bunuh diri atau kamikaze. Meski digempur bertubi-tubi oleh Barat sejak revolusi Iran 1979, namun pengembangan industri senjata Iran tak patah. Ketahanan Iran ini bersumber pada keunggulan ilmuwan yang terus dipupuk. Iran juga cerdik mencari celah dari membangun pabrik-pabrik komponen pesawat nirawak di luar negeri hingga menggunakan jaringan mitra yang erat dengan Rusia, China, dan Korea Utara. Kemampuan Iran juga bersumber pada sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang kaya. Iran kaya akan minyak, besi, uranium, dan tambang-tambang mineral yang mendukung industri senjata dalam negeri. Di bidang sumber daya manusia, Iran terus memupuk ahli bidang senjata dan nuklir. Kenyang dengan sanksi membuat Iran menjadi kebal. Berkali-kali AS juga memaksa Iran kembali ke meja perundingan untuk menghentikan program nuklirnya, namun tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tidak akan menyerah hanya karena ditolak berunding atau dijatuhi sanksi. Ya, meski sanksi bisa mempersulit ekonomi, Iran merasa sudah terbiasa dan punya pengalaman panjang bertahan di bawah tekanan. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.